Setiap rupiah yang kita keluarkan, kita harus berpatokan pada RPJMD. Ini duit rakyat yang kita alokasi melalui perencanaan. Perencanaan itu sudah ditetapkan melalui peraturan daerah dalam bentuk RPJMD. Panduannya di situ. Makanya ketika keluar dari situ, maka harus ada yang kedua. Yang tidak boleh dilalui juga, yaitu kegiatan strategis daerah. Pertanyaan kita sampai dengan hari ini, di RPJMD ini Raono, di kegiatan strategis daerah juga Raono. Ini pertanyaan jadi situ Pak Yan. Proses penganggaran bukan hanya kita berbicara proses penganggaran, pelaksanaan pembangunan bukan hanya mengacu RPJMD bicaranya 5 tahun. Supaya masyarakat lebih paham apa dedicated program itu. Dedicated program itu dari program-program yang menjadi prioritas di tahun berjalan. Di tahun berjalan. Artinya di tahun jamak. Nah, persoalan yang tadi yang disampaikan oleh Pak Gembong, saya sudah melihat persis bahwa di situ ada anggaran license. License ini tidak hilang selama 5 tahun. Kemudian ada anggaran untuk konstruksi. Untuk konstruksi atau struktur di sini 300 sekian miliar. Kalau kita baca RPJMD yang 880 halaman, di situ kita bisa lihat sebenarnya prioritas permasalahan DKI hari ini yang pertama adalah banjir. Yang kedua adalah kemacetan. Terus pengelolaan sampah, ledakan penduduk dan air bersih. Nah, kalau kita melihat dari 5 masalah besar itu, apa yang bisa diselesaikan dengan Formula E? Apakah kita sudah menyiapkan regulasi yang matang? Jadi kita melihat tentang masalah Formula E ini ya, ini banyak manfaatnya. Tadi sudah disebutkan. Banyak itu. Kalau kami ya, tadi 1,6 triliun ini satu hal yang kecil kalau kita lihat tentang jumlah APBD yang ada di DKI. Sebab apa? Sebab semua kegiatan ini jangan semata-mata kita lihat Formula E untuk kalangan menengah ke atas, tidak. Seperti yang diketahui bahwa BBK ada beberapa catatan, yakni tidak memasukkan komponen komitmen fee dalam penyelenggaraan Formula E ini, sehingga ada potensi kerugian. Dan menurut kami juga ada beberapa komponen lain, misalnya komponen bank garansi. Anggaran sirkuit Formula E bermasalah, Anies diminta transparan. Gelaran mobil balap listrik Formula E kembali menuai sorotan terkait anggaran lokasi sirkuit di Ancol, Jakarta Utara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta turun tangan mempertanggungjawabkan polemik tersebut. Direktur Eksekutif Center for Youth and Population Research atau YCPR, Dedek Prayudi menilai Anies Baswedan perlu dipanggil ke DPRD DKI Jakarta untuk menjelaskan kapan dimulai pembangunan sirkuit. Sudah sepantasnya Gubernur Anies Baswedan juga dipanggil DPRD DKI Jakarta sebab tidak main-main anggaran yang dikeluarkan, ucap Dedek kepada Genpe.co pada Senin. Dedek menjelaskan uang rakyat Jakarta masih belum jelas hingga sekarang digunakan untuk pembangunan sirkuit Formula E. Sebab gelaran Formula E telah menghabiskan anggaran cukup besar padahal di tengah pandemi COVID-19. Kita sedang membicarakan uang rakyat hingga triliunan rupiah yang harus dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, tegasnya. Kendati demikian, Dedek berharap sirkuit Formula E segera dimulai pengerjaannya mengingat waktu yang tinggal sebentar lagi. Saya berharap terkejar tapi tidak yakin akan terkejar dengan standar yang baik, imbuhnya. Bongkar dalang dibalik video Ahok soal surat Al-Maidah, Buniani itu tim cyber Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pernah dipenjara kasus dugaan penistaan agama terkait pidatonya soal surat Al-Maidah di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 silam. Adalah Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniani yang kala itu turut menyebarkan video pidato kontroversial Ahok tersebut dan menjadi titik awal gelombang desakan memenjarakan Komisaris Utama Tokomut PT Pertamina itu. Baru-baru ini Buniani membuat sebuah pengakuan yang menghebohkan terkait dalang dibalik video pidato kontroversial Ahok. Awalnya Buniani mengungkapkan dirinya melihat dan mendengar potongan video 30 detik tentang pidato Ahok yang mengatakan jangan mau dibohongi pakai surat Al-Maidah di Facebook sekira bulan Oktober 2016. Namun Buniani mengatakan dirinya tidak mendengarkan dengan jelas kata pakai dalam pidato Ahok tersebut karena tidak menggunakan earphone, sehingga dia menuliskan caption tanpa kata tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Buniani dalam video yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 7 Januari 2022. Sehingga saya membuat caption terhadap video itu, nggak masuk itu kata pakai. Jadi dibohongi surat Al-Maidah, kata Buniani. Menurutnya atas dasar itulah pelapor yang merupakan tim sukses Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta sengaja